Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Ibu Maya Yusnita SEMSI, beserta kawan-kawan semua yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novi Andriani, Uke Apridianti, Salsabila Fadila, Rio Leonardo, Riki Sandi Ginting, dan saya sendiri, Sandy Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, untuk presentasi yang pertama saya serahkan kepada Saudari Novi Andriani. Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu karena tingginya angka pengangguran di Indonesia dan juga karena angka pengangguran yang tinggi membuat yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu kami sebagai mahasiswa berpikir untuk membuat lapangan pekerjaan. Yang keempat, populasi perempuan berhijab. Karena saat ini wanita yang berhijab sudah cukup banyak, jadi kami berpikir untuk membuat bros handmade ini. Selanjutnya, kedua yaitu rumusan masalah dari tugas studi kelayakan bisnis kami, yang yaitu apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan. Yang tujuannya untuk mengetahui kelayakan bisnis ini sendiri. Selanjutnya itu aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, nama dari unit usaha yang akan kami buat yaitu Homemade Bros. Yang kedua, legalitas usaha, yaitu ada dari badan hukum. Terus ada tanda daftar usaha dan surat izin usaha, NPWP, izin domisili, dan IMB serta bukti diri. Yang ketiga yaitu dari organisasi, ada badan usaha dan tingkatan jabatan. Yang keempat, personalia, yaitu terdiri dari 5 orang staf produksi dan 1 orang untuk menjaga toko. Selanjutnya aspek pemasaran dari segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yang menjadi segmen dari Homemade Bros adalah sesuai dengan masyarakat yang ada di daerah Bangka Belitung. Terus targeting, target pemasarannya yaitu semua golongan, mulai dari anak-anak terus sampai orang tua, dan tetapi kami lebih berfokus kepada anak-anak muda. Yang ketiga yaitu menciptakan image atau citra sebagai toko yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Tidak hanya itu, kami juga menciptakan citra terhadap masyarakat bahwa barang-barang yang kami produksi mempunyai harga yang dapat dijangkau semua. Terima kasih untuk Saudari Novi Andriani atas penyampaiannya mengenai aspek pemasaran. Baiklah, untuk presentasi yang kedua saya serahkan kepada Saudari Uke Apridianti. Pada Saudari Uke, waktu dan tempat disilahkan. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Novi, yaitu permintaan. Perkembangan permintaan saat ini, semakin pesatnya perkembangan fashion hijab pada saat ini berpengaruh pada minat masyarakat terhadap aksesoris hijab. Prospek permintaan di masa yang akan datang. Melihat begitu pesatnya perkembangan fashion hijab pada saat ini, peluang untuk bros ini mempunyai peluang yang menjanjikan. Selanjutnya, berikutnya yaitu penawaran. Perkembangan penawaran di sektor ini khususnya pada aksesoris hijab tersebar di semua wilayah Indonesia. Mulai dari pasar, mal, toko, semuanya memiliki produk yang serupa. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang yang cukup menjanjikan dalam usaha bisnis ini pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya, program pemasaran.
Yang pertama yaitu tingkat pelayanan. Prinsip customer is the king and queen. Karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik yang dapat memenuhi harapan customer. Yang kedua yaitu penetapan harga. Penetapan harga yang akan saya lakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat kesulitan pembuatan dan bahan apa saja yang dipakai. Yang ketiga yaitu media online. Konsumen yang tinggalnya di luar kota juga bisa memesan secara online dengan berkunjung di sosial media yang bersangkutan, misalnya di FB, Twitter, web, dan lainnya. Yang keempat yaitu membership dan dropship, yaitu menjadi member Homemade Bros. Beberapa kelebihan menjadi member yaitu mendapatkan diskon sebanyak 10% setiap pembelian minimal 10 piece, dan untuk dropship akan mendapatkan potongan harga setiap pembelian satu lusin model. Ini menguntungkan sekali karena dapat dijual kembali oleh member. Yang kelima yaitu kegiatan promosi. Mengingat perkembangan media sosial yang sangat pesat, kami akan memfokuskan kegiatan promosi secara online melalui Facebook, Twitter, BBM, dan web serta Instagram. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi. Untuk kegiatan distribusi, saya tidak perlu kendaraan atau apapun karena tempat pembuatannya terletak jadi satu di toko. Jadi setelah barang jadi langsung ditata di toko dan sisanya di gudang. Berikutnya Saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada rencana pengembangan. Yang pertama itu evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk mendirikan usaha ini yaitu terletak di Jalan Kampus Balunijuk, Merawang, Bangka Belitung. Terus yang kedua, sarana dan prasarana karena Homemade Bros merupakan toko yang berskala kecil. Mungkin barang-barang yang bisa dimanfaatkan yaitu barang-barang sederhana, misalnya TV, kipas angin, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarananya menggunakan rumah pemilik atau tempat produksi. Terus yang ketiga ada tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami kerjakan untuk menunjang kelancaran usaha saya adalah ibu-ibu rumah tangga atau anak muda yang memiliki keahlian bidang menjahit atau merancang bros. Terus yang keempat ada bahan-bahan utama. Bahan-bahan utama yang digunakan dalam menjalankan bisnis itu yaitu berbagai macam produk yang ada di toko, bahan, material, kain, atau payet-payet dengan bahan yang berkualitas sedang sampai bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Terus ada jadwal pelaksanaan. Itu Homemade Bros akan memproduksi barang-barang yang akan dijual dan diperkenalkan kepada para konsumen atau masyarakat mulai tanggal 17 Juni 2020 dan akan mulai operasional penjualannya pada saat setelah Lebaran yaitu tanggal 27 Juli 2020. Terus ada rencana pengoperasian usaha. Yang pertama, proses pengoperasian usaha meliputi rencana penjualan, rencana persediaan barang atau produk, penjadwalan, pegawai, dan sistem penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Terus yang kedua ada kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan operasi Bonamana Collection dikelola oleh masing-masing bagian dan nantinya dikoordinasikan dengan saya selaku pemilik usaha mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, model produk, kualitas produk, serta kegiatan pemasaran. Terus yang ketiga ada kegiatan perawatan mesin. Karena saya bergerak di bidang bisnis pros handmade, yang semua kegiatan produksi dilakukan dengan cara manual, jadi saya tidak mempunyai mesin yang memerlukan perawatan khusus. Hanya saja cukup menyimpan barang dengan baik agar tidak terkena debu dan berkarat. Baik, sekian dari saya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salsabila Fadila atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya materi tentang aspek keuangan. Inilah untuk Saudara Aryo, waktu dan tempat disilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Selanjutnya akan saya paparkan terkait dengan aspek keuangan. Baik, yang pertama yaitu A, kebutuhan dana investasi. A, dana aktiva tetap. Yang pertama itu ada berapa jenis? Ya, ada 5 jenis. Yang pertama ada rak, kemudian ada lem tembak, gunting, wadah, mote, kemudian jarum. Nah, jadi yang pertama itu ada jenis rak dengan jumlah 2, kemudian harganya Rp140.000. Kemudian yang kedua ada jenis lem tembak dengan jumlah 5 dengan harga total Rp175.000. Kemudian yang ketiga ada gunting dengan jumlah 5 buah dengan harga total Rp30.000. Kemudian ada wadah mote-mote jumlah 6 dengan harga total Rp180.000. Yang terakhir yang kelima ada jenis jarum jumlah 1 pitch harga total Rp5.000. Nah, baik, selanjutnya yaitu B, biaya produksi per bulan. Karena ini merupakan produk handmade, jadi untuk pembelian bahan bakunya dilakukan sebulan sekali dengan rincian. Nomor ada 2 jenis ya. Pertama yaitu renda 80 meter dengan harga Rp700.000. Yang kedua ada renda bunga putih dengan harga Rp250.000. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada mutiara 10 warna dengan harga Rp450.000. Kemudian yang keempat ada pita 10 warna dengan harga Rp270.000. Kemudian ada peniti bros 10 pitch dengan harga Rp100.000. Kemudian benang 10 warna dengan harga Rp25.000. Kemudian ada bunga variasi dengan harga Rp250.000. Kemudian ada mata-mata 10 pitch dengan harga Rp75.000. Kemudian ada kain 12 warna dengan harga Rp350.000. Kemudian ada kain kertas 10 meter dengan harga Rp100.000. Kemudian ada kain kaca 12 meter dengan harga Rp300.000. Kemudian ada kain beranjang warna dengan harga Rp150.000. Kemudian ada plastik kemasan 10 pitch dengan harga Rp50.000. Kemudian ditotalkan dari semua jenis harga barang tadi dengan total Rp3.020.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rio telah menjelaskan materi tentang aspek keuangan. Baiklah, selanjutnya materi dari Saudara Riki Sandi Ginting. Kepada Saudara Ginting, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan B. Struktur pembiayaan atau sumber dana. Sumber dana berasal dari modal sendiri yang terdiri dari Rp9.050.000. C. Proyeksi keuangan. A. Proyeksi pendapatan. Kuantiti sama dengan 80 pitch per hari. Harga jual sama dengan Rp7.000 per pitch. Pendapatan per hari sama dengan 7.000 kali 80 sama dengan 560.000. Pendapatan per bulan sama dengan 560.000 kali 30 sama dengan 16.800.000. Pendapatan per tahun sama dengan 16.800.000 kali 12 bulan sama dengan 201.600.000. B. Proyeksi biaya per tahun. Pengadaan barang dagang sama dengan 3.020.000 kali 12 sama dengan 36.240.000. Gaji karyawan sama dengan 5.400.000 kali 12 sama dengan 64.800.000. Biaya promosi dan internet sama dengan 100.000 kali 12 sama dengan 1.200.000. Perlengkapan kebersihan sama dengan 4.166 kali 12 sama dengan 50.000. Sewa bangunan sama dengan 500.000 kali 12 sama dengan 6 juta. Jumlah sama dengan 108.290.000. C. Proyeksi laba rugi. Pendapatan sama dengan 1.600.000. Investasi sama dengan
14.650.000. Biaya operasional sama dengan 108.290.000. Pajak sama dengan 10.080.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, bagian penambahan devisa, tidak adanya investasi dalam bisnis ini, karena kami menggunakan model sendiri, jadi bisnis ini tidak membawa dampak terhadap devisa negara. Hanya saja, pendapatan pemerintah bisa meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Homemade Bros. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Usaha ini memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 6 orang, dan tentunya dapat memperkecil angka pengangguran di masyarakat sekitar. Apabila usaha ini berkembang secara pesat, bukan tidak mungkin untuk bagian penyerapan tenaga kerja akan bertambah setiap tahunnya. Kemudian dampak terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, adanya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pada karyawan. Tentunya dengan dibentuknya usaha ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Setelah terjadinya pandemi, masyarakat bisa bekerja. Setelah terjadinya pandemi, masyarakat bisa bekerja di tempat Homemade Bros. Nah, kemudian adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, Homemade Bros juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mengalami putus kerja semenjak masa pandemi yang kemarin berlangsung. Kemudian dampak terhadap industri lain. Bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak meningkatnya persaingan. Maka dari itu tiap perusahaan ataupun jenis industri yang sama dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengembangkan produk-produk. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi kali ini adalah dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Tingkat persaingan di wilayah yang belum terlalu kompetitif, bahkan bisa dikatakan belum ada sebuah toko yang khusus membuat bros homemade. Memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis terhadap kami untuk menjalankan usaha ini. Yang terakhir adalah saran. Dalam menjalankan usaha bros homemade ini, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga stabilitas produk yang kami buat, menjaga dan mengontrol kualitas dengan baik, dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga sangat berpengaruh dalam bisnis ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Ibu Maya Yusnita SE MSI. Terakhir, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.